Shalom saudara-saudari terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bertema melatih dan menguasai. Terdapat dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Seorang salesman mobil menawarkan keunggulan produk smart car terbaru, mulai dari kenyamanan, sistem keamanan, dan kecanggihan teknologi mobil tersebut. Setelah si salesman meyakinkan dengan panjang lebar, calon pembeli membatalkan ketertarikan pada mobil itu. Pasalnya, si salesman tidak pernah mengendarai mobil tersebut. Jadi bagaimana mungkin semua yang dibicarakan itu bisa diterima? Wajar saja jika si calon pembeli membatalkannya. Dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus berupaya melatih diri mengalami kuasa Injil. Agar apa? Yang ia beritakan adalah pengalaman nyata atas kuasa Injil yang menyelamatkan. Bahkan untuk memiliki perilaku yang sepadan dengan tuntunan Injil, Rasul Paulus berupaya menggenapinya dalam perkataan dan sikap, agar setelah memberitakan Injil, ia sendiri tidak ditolak. Begitu juga jika kita tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka sia-sialah pemberitaan itu. Melatih diri agar dapat menguasai isi dan tujuan Injil diberitakan adalah wajib jika tidak mau mengalami penolakan. Betapapun pandai kita mengolah kata dalam menceritakan berita Injil, namun jika iman dan perbuatan kita tidak sepadan dengan berita Injil, bahkan tidak pernah mengalami kuasa Injil secara pribadi, orang tidak akan menerima. Setiap orang mungkin mudah diyakinkan oleh Injil, namun satu hal yang akan bisa meruntuhkan keyakinan adalah kehidupan sang pemberita Injil yang tidak sesuai dengan isi berita Injil itu sendiri. Untuk itulah kita perlu belajar seperti Paulus, yaitu berusaha melatih diri dan menguasai diri sesuai tujuan Injil diberitakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.